Hai Besti, aku mau ajakin kalian skincare rutin ala aku. Tapi mungkin kalau aku lupa penyebutannya atau caranya gimana, nanti aku taruh di description sini ya, di bawah situ. Oh by the way Besti, ini adalah serangkaian skincare yang aku pakai harian. Aku pakai biasanya pakai teknik sandwich. Nah loh, sandwich kan dimakan ya, ini taruh di kulit. Teknik sandwich ini bisa mengangkat sel kulit mati tapi pelan-pelan dan gak secara kasar. Terus bikin kulit kita tetap kenyal tapi nggak kering gitu. Terlebih kan di sini tinggal di Eropa serba dingin ya. Bukan serba dingin, memang dingin, udah masuk dingin. Jadi pasti akan kulit kita tuh akan beda banget lah gitu rasanya kalau kita tinggal di Indonesia. So ini adalah step dan juga skincare yang aku pakai. Oke. Untuk step awal biasanya aku selalu all about eyes supaya mata aku tidak celong dan terlihat lebih segar. Kalau mata kita nggak gelap di sini, ini kita akan terlihat lebih muda, jauh lebih muda dari usia. Tuh bayangin, oma-oma mukanya tetap kenceng ya. Oke, ini pakai klinik, tapi kalau kamu punya krim mata yang lebih bagus boleh juga. Pakai aja, yang penting super hydrate. Terus ini aku pakai si Epidemic Filler HA dari Vichy mereknya. Semacam serum, fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati sekaligus membuat kulit kita tuh jadi lebih kenyal. Ini bagus banget, aku suka. Aku sempat beli juga produk dari RH, salah beli. Tapi oke, aku coba-coba sih, sebenarnya bukan salah beli juga. But rate 1 to 10 kayaknya 6. Ya, Besti, ini adalah step awal. Aku mulai dengan all about eyes. Mata kita supaya terlihat lebih cerah dan fresh, aku memulai dengan bagian mata. Yang paling penting dari produk krim mata ini harus extra moisturizer supaya lembab gitu di matanya, jadi lebih bagus. Terus ini reduce circle, jadi mata kita terlihat fresh dan juga terlihat jauh lebih muda tuh. Oma-oma matanya masih kece say. By the way, serangkaian ini ada banyak banget. Ada serum. Nih serumnya ini aku suka sekali dari Vichy. Nanti pokoknya serangkaiannya aku tulis-tulis aja ya. Aku malas jelasinnya Besti. Ini ada, ini apa sih namanya? Ya krim malam tapi yang lembab, extra moisturizer. Terus ini yang buat eksfoliatnya. Ini sadis eksfoliatnya tapi nggak kasar. Cuma aku pakai teknik sandwich, jadi nggak merah-merah mukanya, jadi tetap cantik, tetap indah, tetap glowing. Nah sekarang aku mau review kehidupan sama kamu sambil skincarean. Gak apa-apa ya Besti? Oh Besti, kan tadi kamu bilang hidup kita pikir kan udah paling susah, tapi ternyata di bawah kita itu ada yang jauh lebih susah lagi. Kadang ya kita itu merasa bahwa hidup itu kita gak adil. Tuhan itu memberikan kita cobaan bertubi-tubi. Ingat Besti, Tuhan itu tidak memberikan cobaan, tetapi apa yang sudah dilewati oleh kita itu atas izinnya Tuhan. Memang diizinin sama Tuhan terjadi. Biasanya ada maksud tujuan Tuhan kenapa itu bisa terjadi. Salah satunya untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, dan itu dilakukan oleh Tuhan untuk mengajar kita secara langsung. So jangan bilang itu ujian dari Tuhan. Itu hanya diizinkan Tuhan terjadi untuk mendewasakan kita. Semangat Besti, God love you. Besti, sambil aku skincarean, aku cerita tentang kehidupan ya, kehidupan nyata dalam rumah tangga. Entah kenapa Tuhan nyuruh aku untuk membahas ini, karena belakangan ini banyak terjadi karena keadaan ekonomi. Terus ada orang-orang yang rumah tangganya baik-baik saja tapi tidak sehat. Artinya tidak sehatnya karena kondisi tertentu, akhirnya yang tadinya romantis, harmonis, terus pasangan sering berantem, sering ribut, di depan anak ribut, belum lagi mengeluarkan kata-kata kasar satu sama lain. Memang gak gampang ya mempunyai dua kepala dalam satu nahkoda. Ada yang mau ke kanan, satunya mau ke kiri. So sebenarnya balik lagi ke komitmen awal. Besti, komitmen menikah seperti apa? Bahkan ada yang bilang gini, oke, komitmennya sehidup semati, tetapi
Besti, sambil aku skincarean, aku cerita tentang kehidupan ya, kehidupan nyata dalam rumah tangga. Entah kenapa Tuhan nyuruh aku untuk membahas ini, karena belakangan ini banyak terjadi karena keadaan ekonomi. Terus ada orang-orang yang rumah tangganya baik-baik saja tapi tidak sehat. Artinya tidak sehatnya karena kondisi tertentu, akhirnya yang tadinya romantis, harmonis, terus pasangan sering berantem, sering ribut di depan anak, ribut, belum lagi mengeluarkan kata-kata kasar satu sama lain. Memang gak gampang ya mempunyai dua kepala dalam satu nahkoda. Ada yang mau ke kanan, satunya mau ke kiri. So sebenarnya balik lagi ke komitmen awal. Besti, komitmen menikah seperti apa? Bahkan ada yang bilang gini, oke, komitmennya sehidup semati, tetapi kenyataannya rumah tanggaku tak seindah waktu pacaran. Padahal Besti, rumah tangga itu bukan satu hari, tetapi selamanya. Artinya selamanya juga kamu belajar menyesuaikan diri dengan pasanganmu. Selamanya juga kamu belajar menghargai pasanganmu. Selamanya juga kamu belajar menggali tentang dia. Selamanya juga pasanganmu itu kamu buat jatuh cinta lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan ingat, perlu dua orang untuk melakukan pergerakan kesepakatan dalam rumah tangga. Nggak bisa cuma satu orang mencintai itu satunya cuek. Nggak bisa begitu. Oke, kalau misalnya kamu dapat pasangan yang seperti itu, harus gimana? Komunikasi adalah hal yang tepat yang harus dilakukan untuk pasutri. Kesannya klise ya, tapi itu ternyata it works. Komunikasi dua arah itu bekerja banget Besti untuk menyelamatkan rumah tangga. Nggak selalu kok rumah tangga itu indah. Tuhan juga bilang kok langit tidak selalu biru ya. Tapi pasti ada pelangi di setiap setelah hujan. Jadi apapun masalahmu, kalau bisa kamu selesaikan dengan baik dan berbicara dengan baik-baik dengan pasangan. Kembali lagi mengingat tujuan hidup kita seperti apa sih? Kita nikah untuk apa? Saya juga nggak bisa sedewasa ini sampai bisa ngomong begini sebelum aku merasakan dan mengalaminya sendiri perubahan-perubahan yang terjadi pada pasanganku atau mempelajari psikologisnya si menir. Kalau enggak mah Eko ribut terus juga Besti, apalagi perempuannya yang dominan, terus udah gitu alpha female lagi. Besti, rumah tangga itu ya, kalau ngana so tidak pintar-pintar mengalah, kelar kau sudah. Kalah Rusia Ukraina ya, lempar-lempar bom ya. Memang harus pintar-pintar mengalah satu sama lain. Oke, wanita itu kepengennya dimengerti, tapi bukan berarti harus dicium juga. Oh, dia lagi mau begini. Oh, dia maunya begitu. No, kamu juga harus ngomong, berbicara, Besti. Sayang, suamiku, aku ingin begini, aku ingin begini. You have to talk. Itulah fungsinya komunikasi. Dan kalau misalnya, aduh Ci, suamiku kaku, nggak apa-apa. Kamu juga jangan paksa suamimu romantis macam drama-drama Korea itu. Nggak perlu juga. Tapi paling enggak waktu kamu kasih tahu, dia tahu dan dia lakukan apa yang kamu mau. Paling tidak dia mengerti, oh istriku maunya disayang, oh istriku maunya seperti ini. That's kind of communication yang seharusnya dibangun dalam rumah tangga. Aku lagi suka ngomong Besti. Pakai krim itu harus sampai leher Besti, supaya lehernya tetap oke. So, perempuan itu kadang merasa dirinya paling benar. Laki-laki selalu disalahkan. Itu jangan sering-sering dilakukan, karena hal tersebut membuat pasanganmu gak nyaman tinggal di rumah lama-lama. Terus akhirnya dia sering cari alasan, pergi keluar, ketemu teman-temannya. Akhirnya malah di luar yang bikin nyaman. Bahaya Besti. Laki-laki itu kalau cuma dua ya, kalau nggak diambil Tuhan, diambil kuntilanak. Mau kau laki-laki kau diambil kuntilanak? Jangan kan. So sayang suamimu Besti. Tapi Ci, suamiku kurang ajar. Nah, kau ajaklah dia berbicara. Kalau dia sudah mulai kurang ajar, dia mulai kasar, apalagi bicaranya bentak-bentak, ajak dia berbicara. Ini aku mau menguatin Besti aku yang tanpa mengurangi rasa hormat dan bukan bermaksud menggurui, tapi ini yang seharusnya dilakukan perempuan.
Kalau suamimu sudah sering main membentak-bentak dengan kata-kata kasar, oke, 1-2 kali kamu diamin, tapi kamu juga harus bergerak dan bertindak. Kamu tidak layak diperlakukan seperti itu. Memang istri harus nurut suami, tapi bukan berarti suami juga semena-mena berbicara kasar terhadap istrinya. So, what you have to do, stop. Kamu harus berani bilang stop. Saya tidak pantas kau lakukan seperti itu. Kau memilih saya jadi istrimu karena aku yang akan merawatmu sampai hari tuamu. Jadi perlakukanlah aku seperti permaisurimu kalau kau mau aku perlakukan seperti raja. Itu yang harus kau bilang sama suamimu ya. Jadi jangan mau kau diremehkan, dibentak, dimaki. No, kalau kamu tidak salah nggak mau. Dan kalaupun salah juga bukan begitu caranya untuk memberitahu istri. Itu jarang banget komentar soal hidup orang. Jarang banget. Terutama soal artis atau apa, karena kebetulan kan aku juga kerjanya sama beberapa artis public figure lah ya. Jadi mereka juga banyak lah yang curhat masalah kehidupan. Tapi ada yang menggelitik saya masalah rumah tangga. So ada belakangan ini mengenai masalah KDRT. Saya nggak perlu sebutin artisnya, kayaknya udah booming juga. So what I want to say is menyedihkan ya kalau mendengar perempuan di KDRT, dan banyak banget memang alasannya perempuan itu bisa rujuk kembali. Yang utama adalah karena anak dan karena ini dan karena itu. I don't know how to explain it, tapi memang di dalam kepercayaanku juga bercerai juga tidak diizinkan. Ya memang mau gak mau harus bekerja sama untuk mengubah kebiasaan jelek dari sang suami yang biasa meng-KDRT itu tersebut. Tetapi, ada tetapinya nih. Tetapi tidak hanya sekedar meminta maaf saja untuk pasangan yang melakukan KDRT lalu membubuhkan tanda tangan di atas kertas dan sudah cukup. No, saya rasa perlu kesadaran kedua belah pihak bahwa mereka ini dalam kondisi pernikahan toxic relationship. Maka dari itu perlu banget kedua belah pihak itu menyadari bahwa mereka butuh pihak ketiga untuk counseling. Misalnya ditemenin sama psikologi. Ingat loh, ke psikologi itu bukan soal orang gila atau gak gila. Tapi you have to know kalau kamu itu memang ada sesuatu yang tidak sehat. Kalau kamu sehat kan gak mungkin mukul istrinya. Kalau kamu sehat kan gak mungkin keluar kata-kata kasar. So perlu banget untuk ceritain ke orang yang menurut kamu nyaman. Lebih bagus sih sebenarnya psikolog. Menceritakan masa lalumu, kehidupanmu. Ada apa nih dengan saya? And you have to know that. Saya rasa mental health itu penting sekali ya. Penting banget untuk membangun hubungan yang sehat, Pak Sutri. Dan juga mental health ini penting sekali untuk anak-anak. Tumbuh kembang anak-anak itu ada pada keluarga yang sehat, yang utuh, bukan yang toxic relationship. Kalau mau anak kamu baik-baik saja, tidak cuma ada figur bapak dan ibu, tapi figur bapak dan ibu ini gak cuma melengkapi, tetapi juga memberikan kasih dan cinta. Ingat, kasih dan cinta, bukan cacian dan makian yang mereka dengar. Kalau anak-anak sering mendengarkan kata-kata kotor dari orang tua, gak ada love di dalam dirinya, kasihan buat masa depan si anaknya tuh, kasihan. Mereka akan jadi pribadi yang loveless gitu, jadi gak care sama dirinya. Dan beda banget deh, anak yang loveless sama yang full of love tuh beda banget tumbuh kembangnya, beda banget. Oke bestie, itu tadi curhatan emak-emak setelah pakai skincare, sekarang pakai moisturizer lotion. Kiranya apa yang aku share ke bestie ini bisa bermanfaat. Aku lagi cerewet banget ya hari ini, saking kangennya kayaknya aku sama kau bestie. Mama ini bahas apa lagi bestie? Pengen review menurut aku. Ya udahlah, review kehidupan aja ya. Mulai. Jangan pancing. Kalau kau pancing aku, kelar, sudah keluar ini. Ngomongin yang baik-baik, jangan review aneh-aneh. Oke, selamat malam bestie. Oh enggak dong, selamat pagi buat kalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya mau bobo. Bye bye. Sampai ketemu besok. Bye bestie.